Monggo Ibu, dimulai aja presentasinya. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah MKI yang terdiri dari saya sendiri, Muslikah, NPM 18.0101.0158, dan Mbak Vini Kumalasari, NPM 18.0101.0099. Kami akan menyampaikan tentang resiko valuta asing yang menampilkan kasus di mana sejumlah perusahaan BUMN gencar mencari utang falas di masa pandemi COVID-19. Di sini pemerintah menyelenggarakan skenario penyelamatan BUMN di mana dengan menggunakan global bond, yaitu menyetujui penerbitan global bond sebagai sumber pembiayaan di masa pandemi COVID-19. Dan bantuan sebesar 153,7 triliun. Bantuan ini terdiri dari pencairan utang 108,48 triliun, PMN 25,57 triliun, dan dana talangan sebesar 19,25 triliun. Skenario yang dibuat ada 3 skenario. Skenario yang pertama yaitu 7 BUMN penerima yaitu PLN, Pertamina, Pupuk Indonesia, Kimia Farma, Bulog, KAI, dan BUMN Karya. Skenario yang kedua berupa penyertaan modal negara atau PMN dialokasikan kepada PLN, Hutama Karya, BPUI, dan PNM. Skenario yang ketiga yaitu penerima dana talangan dalam bentuk investasi non-permanen. Selanjutnya yaitu dampak dari utang falas BUMN. Dampak utang falas BUMN di sini ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif berupa yaitu 1, perusahaan BUMN memiliki obligasi global dengan tingkat risiko terukur. Yang kedua, adanya global bond membuat Indonesia dibanjiri dengan dolar Amerika Serikat dan menambah devisa negara. Dampak positif yang ketiga yaitu likuiditas global melonggar, sehingga bunga untuk global bond juga jauh lebih murah daripada pendanaan dalam negeri. Untuk dampak yang negatif, yang pertama, memiliki beban bunga lebih tinggi. Yang kedua, perusahaan bisnis konstruksi memiliki masalah yang sering terjadi, yaitu keterlambatan pembayaran yang berisiko pada cash flow. Yang selanjutnya, risiko obligasi falas. Di saat krisis ekonomi karena pandemi COVID-19, perusahaan kesulitan mencari dana di dalam negeri karena likuiditas macet. Utang obligasi memiliki risiko yaitu beban bunga lebih tinggi. Perusahaan perlu memiliki pendapatan dalam rupiah lebih besar untuk menutup hutang dolar. Menurut Bank Sentral AS, rupiah memiliki peluang menguat karena perang dagang AS dan Tiongkok, karena diperkirakan akan mencetak banyak uang untuk pelonggaran kuantitatif. Untuk keterkaitan kasus, monggo silahkan dilanjutkan Mbak Vini. Baik Ibu, saya akan melanjutkan presentasi kelompok paralel. Keterkaitan kasus dengan mata kuliah, kasus ini menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan BUMN bertahan di masa pandemi dan krisis ekonomi akibat COVID-19. Perusahaan BUMN melakukan pinjaman atau utang luar negeri berupa obligasi global. Sesuai dengan materi resiko falas, pinjaman luar negeri dapat merugikan perusahaan karena adanya konversi mata uang asing. Sesuai dengan kasus ini, ada beberapa keuntungan dan kerugian utang luar negeri. Beberapa hal yang terkait kasus dengan materi perkuliahan MKI, yaitu exposure transaction, yaitu utang falas yang dilakukan BUMN merupakan jenis exposure transaction karena meminjam dengan sistem pelunasan falas. Forward hedging untuk melindungi BUMN dalam resiko falas pemerintahan. Pemerintahan berperan melakukan hedging dalam bentuk pemberian bantuan. Kemudian likuiditas global. Karena pandemi ini, bunga untuk global bond lebih murah sehingga utang falas tidak
tidak terlalu beresiko dibandingkan jika melakukan pinjaman dalam rupiah. Dalam kasus dijelaskan mengenai daftar perusahaan BUMN. Tabel di samping yang didapat dari katadata.co.id menjelaskan mengenai perusahaan BUMN yang menerbitkan global bond. Perusahaan tertinggi yang menerbitkan global bond ada pada PT BNI dengan menawarkan surat utang jangka panjang menengah berdenominasi euro atau EMTN dengan perolehan dana 2 miliar US dollar atau setara dengan 30 triliun rupiah. EMTN tersebut akan terdaftar di Singapore Stock Exchange. Tujuannya untuk ekspansi bisnis dan pembiayaan kembali utang yang telah ada. Selanjutnya, data utang obligasi non-bank jatuh tempo pada 2019 didapat dari katadata.co.id. Dijelaskan di saat krisis ekonomi karena pandemi COVID-19, perusahaan kesulitan mencari dana di dalam negeri karena likuiditas macet. Tabel di samping merupakan data dari katadata.co.id mengenai utang obligasi non-bank jatuh tempo pada tahun 2019. Mungkin ini sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kelompok reguler ada yang ingin bertanya atau memberikan saran. Kami akan ada Mbak. Ya Mbak, silakan. Izin bertanya, dari skenario penyelamatan BUMN tadi, manakah yang paling efektif dalam melakukan penyelamatan BUMN tersebut di saat situasi pandemi seperti sekarang ini? Terima kasih. Selanjutnya ada lagi Mbak. Terima kasih atas pertanyaan Mbak. Pertanyaannya Mbak Aninda. Maaf Mbak Vini, punya saya keluar sendiri. Oh ya Mbak, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya. Bagaimana cara pemerintah mengontrol lembaga-lembaga penukaran valuta asing agar uang beredar terkontrol? Terima kasih. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ini saya mau bertanya. Ya Mbak, monggo. Sebelumnya maaf ya, kameranya nggak saya on kan, soalnya nanti hilang sendiri sinyalnya. Ya Mbak, nggak apa-apa. Apa perusahaan MNC perlu melakukan proyeksi data ekonomi dan keuangan? Terima kasih.
Baik, Mbak. Terima kasih Sudah atas berapa pertanyaannya. Gimana, Mbak? Sudah ada beberapa pertanyaan. Oh ya, mohon maaf ini karena waktunya terbatas, saya close dulu ya Mbak, nanti join lagi untuk pertanyaan gimana Mbak? Iya Mbak, nggak apa-apa. Udah berapa menit toh? Bentar Mbak, udah 40 menitan Mbak. Ya Mbak Vini, apa di close dulu? Nanti saya aja? editkan, ada bagian-bagian yang di crop ya Mbak. Oke. Saya stop share dulu. Saya end meeting dulu ya teman-teman. Nanti bisa join lagi untuk pertanyaan. Ya Mbak Vini. Ini live dulu nggak? Ya Ibu, live dulu nggih. Ya. Tadi skenario itu ya, ya. Saya menyampaikan dari skenario penyelamatan BUMN ini ya, yang paling efektif dilakukan penyelamatan BUMN di saat situasi pandemi seperti sekarang ini. Itu kami berusaha mencoba untuk menjawab. Biasanya dari masing-masing skenario memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Jika dibandingkan, tidak ada yang paling unggul karena skenario tersebut sama, yaitu berupa bantuan dana sebagai penanggulangan risiko nilai tukar mata uang asing. Begitu Mbak menurut kami. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pertanyaan bagaimana cara pemerintah mengontrol lembaga-lembaga penukaran valuta asing agar uang beredar terkontrol. Dari kelompok kami menjelaskan bahwa untuk mengontrol uang-uang yang beredar itu dengan kebijakan yang pertama operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual SBI atau surat berharga Indonesia. Kemudian yang kedua ada diskonto rate dengan menurunkan atau menaikkan tingkat suku bunga. Kemudian ada rasio cadangan wajib, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dengan mengatur jumlah dana cadangan di perbankan. Yang keempat, imbauan moral dengan memberikan arahan kepada pelaku ekonomi. Yang terakhir, mengelola penawaran dan permintaan terhadap falas atau valuta asing. Mungkin dari kelompok kami jawabannya itu Mbak. Terima kasih. Selanjutnya Ibu pertanyaannya. Jadi kalau saya mau dijagain sama berapa saya harus bisa dibaca dulu. Halo Bu Mus, pertanyaan selanjutnya Ibu. Gimana Mbak Vini? Yang mana ya? Apa dijawab Mbak Vini? Oh ya, mengapa hedging perlu dilakukan? Ya, menurut kelompok kami, hedging perlu dilakukan untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik, kemudian melindungi nilai agar investor tidak menderita kerugian jika harga aset di pasar berubah ke arah yang tidak diinginkan. Mungkin Bu Mus ingin menambahkan lagi, Bu? Menambahkan sedikit untuk dalam kasus ini hedging yang digunakan adalah berjenis derivatif ya, yaitu forward hedging, yaitu untuk menghindari resiko nilai tukar, yaitu pemerintah dengan memberikan bantuan dana pada BUMN untuk kasus yang kita sampaikan tadi. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu dan
Mbak Vini. Satu pertanyaan lagi ya, Mbak. Saya akan mencoba menjawab mengenai cara meminimalisir kerugian pada perusahaan itu dengan menggunakan mata uang tunggal dalam transaksi, misalnya rupiah ya rupiah saja, dolar ya dolar saja. Kemudian lindung nilai seperti forward exchange rates, future contract, kemudian FX swap sama FX option. Kemudian diversifikasi sumber pendapatan dengan menerima pembayaran dalam berbagai mata uang. Kemudian memiliki berbagai alternatif pemasok dan berbagai mata uang pembayaran. Yang terakhir, membangun fasilitas produksi di berbagai negara sehingga exposure resiko operasional juga terdiversifikasi. Mungkin dari kelompok kami itu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya, Mbak. Sudah terjawab semua ya, Mbak, pertanyaan dari kelompok paralel dan reguler? Kita tutup saja Zoom ini ya, Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kelompok paralel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari reguler ada yang ingin disampaikan, Mbak? Terima kasih juga dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Mbak.